Yo, what's up guys? Gue Deddy, dan ini adalah Poco X5 5G. Setelah di tahun 2022, Poco Indonesia vakum untuk membawa X series ke Indonesia. Akhirnya di hari ini, tanggal 21 Februari 2023, Poco X series hadir lagi nih di sini melalui Poco X5 5G. Kalau kita lihat spesifikasinya ini lebih pantas disebut penerus dari Poco X3 NFC yang keluar di tahun 2020. Jadi jangan kalian bandingin sama Poco X3 Pro bahkan X3 GT, itu beda kelasnya bos. Sekarang langsung aja kita lihat apa aja yang ditawarkan Poco X5 5G, tapi sebelum itu kalau kalian belum nonton video unboxingnya bisa klik link di atas ini. Oke, lanjut dari desain. Poco X5 5G ini menggunakan desain khas Poco di mana bagian samping modul kameranya ada label hitam besar. Juga terdapat tulisan Poco yang lumayan gede. Kelihatan agak mencolok, tapi kayaknya emang begitu tujuan Poco. Karena X series ditujukan buat generasi ekstrim yang suka desain ekstrim juga. Back cover yang digunakan berbahan polikarbonat dengan finishing matte halus. Pilihan warnanya ada 3, yaitu green, blue, dan black yang kayak gue pegang ini. Oh iya, Poco X5 yang gue pegang ini ya varian 8256. Dan ada fitur RAM extended juga sampai 5GB, jadi total RAM-nya bisa sampai 13GB nih. Bodi Poco X5 berdimensi 165,88 x 76,21 x 7,98 mm dan bobotnya cuma 189 gram. Jadi pas pegang smartphone ini terkesan tipis dan ringan. Dan dari semua jajaran X series yang pernah rilis, Poco X5 ini bisa dibilang yang paling tipis dan ringan. Desain kayak gini mungkin bisa menjawab keinginan kalian yang suka smartphone dengan desain modern, tipis, dan enak dipegang. Smartphone ini juga udah tersertifikasi IP53 yang tahan debu dan tahan kecipratan air. Tapi ingat, bukan buat dicelupin ke dalam air. Di sisi kanan Poco X5 ada tombol power sekaligus jadi fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume. Di atas ada mikrofon, infrared blaster, lalu ada headphone jack 3,5 mm. Di sisi kiri ada SIM tray slot yang bersistem hybrid. Jadi kita harus pilih mau pakai 2 SIM card atau 1 SIM card 1 micro SD. Di bawah ada mic, port Type-C buat ngecas, dan ada speaker. Loh, speakernya cuma 1 bang? Yap, Poco X5 5G masih mono speaker ya. Layar dari Poco X5 menggunakan desain dot display di kamera depannya. Dan bentuknya lumayan kecil sehingga gak akan ganggu saat kalian lihat layarnya. Dan layarnya sendiri udah pakai panel AMOLED 6,67 inci beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz, dengan kemampuan adaptif refresh rate dari 60 sampai 120Hz tergantung aplikasi apa yang kalian buka. Touch sampling 240Hz dengan peak brightness sampai 1200 nits. Udah pakai perlindungan Corning Gorilla Glass 3 dan udah di IP3 white color gamut. Dengan spesifikasi kayak gitu, kalau kalian gunakan smartphone ini buat nonton udah enak banget. Layarnya tajam dengan saturasi warna yang cukup tinggi. Dan karena udah pakai panel AMOLED, tentunya fitur always on display juga hadir, tapi sayangnya masih 10 detik aja. Poco X series terkenal dengan performanya yang ekstrim. Nggak terkecuali Poco X5. Dia udah pakai jeroan Snapdragon 695 yang kalau kalian nggak tahu performa Snapdragon 695 ini lebih kencang daripada Snapdragon 732G yang skor Antutu 9-nya cuma 340 ribuan. Dan 750G yang skor Antutu 9-nya yang 380 ribuan. Snapdragon 695 di Poco X5 mampu mencatatkan skor Antutu 9-nya di 411 ribuan. Sementara skor Geekbench 6-nya dia dapat single core di 912. Dengan skor multicore-nya di 2165. Dan pas gue coba tes lewat 3D Mark Wireless Stress Test, dia dapat best loop score-nya di 1207 dan lowest loop score-nya di 1204 dengan stability 99,8%. Gila, stabil banget nih Poco X5. Kalau dipakai buat buka multimedia kayak sosmed, nonton Netflix dan YouTube, atau buat edit-edit foto atau video, di Poco X5 ini udah cukup enak. Layar tajam SoC juga mendukung, jadi enak banget buat dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Buat gaming, Poco X5 juga udah lebih dari cukup. Buat main Mobile Legends, dia dapat grafik ultra dengan refresh rate high. Di settingan ini, main 3 match berturut-turut, refresh rate-nya aman di 60 fps. Tapi sayangnya dia masih di lock di 60 fps, harusnya masih bisa lebih tinggi lagi nih refresh rate-nya, karena SoC-nya mampu. Game tank kayak gini mah easy banget buat Poco X5. Nah, buat main PUBG Mobile, dia dapat settingan Smooth Ultra atau HD High. Gue coba main 2 match berturut-turut di Erangel menggunakan settingan Smooth Ultra, dia stabil di 40 fps.
dan suhunya juga cuma hangat-hangat dikit aja. Dan kemampuan gyroscope-nya di sini lancar jaya tanpa delay ya. Wajar karena gyro di Poco X5 udah hardware, jadi kemampuannya bisa diandalkan. Lanjut, gue coba main COD Mobile di grafik high dan frame rate max. Main 30 menit gak jadi masalah, dia stabil terus di 60 fps. Nah, kalau game berat kayak Genshin Impact di settingan medium 30 fps sebenarnya udah playable banget. Tapi kalau mau 60 fps, kalian harus turunin grafiknya di lowest biar dapat experience yang lebih baik. Nah, di settingan ini gue main 30 menit, dia stabil di 35-50an fps. Suhunya juga udah mulai hangat di 38an aja. Tapi ini termasuk adem ya, dan jarang banget nemuin frame drop di sini. Gila, benar-benar ekstrim nih performa Poco X5 5G. Untuk awetan baterai, Poco X5 juga terbilang ekstrim ya. Gue coba main sosmed kayak buka IG dan TikTok selama 30 menit, dia cuma berkurang 2%. Nonton YouTube selama 30 menit, dia juga cuma berkurang 2%. Di smartphone lain yang pakai baterai 5000 mAh biasanya ngabisin 3-5% nih. Nah, kalau dipakai buat main Genshin selama 30 menit di settingan lowest 60 fps, dia berkurang cuma 9%. Nah, di sini kebukti kemampuan ekstrim baterainya Poco X5. Jauh lebih irit daripada smartphone lain yang menggunakan baterai 5000 mAh. Untuk pengecasannya dia udah pakai 33 watt fast charging. Untuk ngecas dari 0 sampai 50 dia cuma butuh waktu 20 menit. Dan untuk sampai 100% dia butuh 1 jam 20 menitan. Untuk fitur pendukung kayak NFC udah bisa nih. Wi-Fi sharing juga udah bisa, aman. Tapi sayang haptic feedback di Poco X5 nggak kayak HP Poco yang lain yang terkesan lebih mahal. Di sini terkesan lebih sopan tapi nggak jelek juga. Oke, langsung untuk kameranya. Poco X5 dibekali kamera utama dengan resolusi 48 megapiksel serta kamera ultra wide. Ya, udah ada kamera ultra wide yang punya resolusi 8 megapiksel dengan field of view 118 derajat. Dan kamera makro 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya 13 megapiksel. Untuk hasil foto di kamera utamanya terbilang cukup tajam dengan saturasi yang masih kelihatan natural. Enaknya karena udah ada kamera ultra wide, jadi ada pilihan buat angle foto. Kalau kelihatan kurang luas, tinggal pakai aja kamera ultra wide-nya. Tapi harus diakui kualitasnya nggak sebagus kamera utamanya. Untuk hasil foto selfie-nya bisa gue bilang biasa banget ya. Color tone kelihatan kemerahan dengan detail yang nggak begitu bagus. Kalian bisa lihat aja nih hasil fotonya Poco X5 5G. Ya, ini adalah contoh video dari Poco X5 5G di resolusi maksimalnya 1080p 30 fps di kamera utama ya. Kalau kita lihat di sini langitnya lumayan dramatis, memang kondisinya agak mendung. Kita coba autofokusnya. Oke, ya. Kayak gitu autofokusnya. Ya, lumayan cepat ya. Terus kalau kita lihat di sini agak-agak sedikit di aspalnya sini nih agak noise gitu ya, agak ada noise. Terus kalau misal kita coba sambil jalan kayak gini, lumayan stabil sih ya, karena memang nggak ada OIS-nya tapi termasuk lumayan stabil. Nah, di sini juga bisa zoom digital sampai 6 kali. Tapi ya kalau digital memang nggak sebagus pakai optik ya. Oke, kita coba di kamera ultra wide nya. Nah, di Poco enaknya udah ada kamera ultra wide nih. Kita coba langsung. Ya, ini di resolusi yang sama 1080 30 fps di kamera ultra wide nya. Kalau kita lihat di aspalnya sini agak banyak noise ya, padahal kondisinya nggak terlalu gelap banget. Memang agak mendung tapi masih terang lah, masih siang. Oke, kita lihat kalau misalnya nggak ada yang gelap-gelap, oh tetap masih ada noise ya di sini ya. Di sini ada noise, di sini ada noise. Kalau kita lihat awannya lumayan dramatis, tapi nggak sedramatis di kamera utama tadi. Kita coba sambil jalan. Ya, kalau coba sambil jalan kayak gitu,
Tapi sayangnya masih di 30 fps aja deh semuanya, di semua kamera nggak bisa 60 fps. Kita coba kamera selfie-nya ya. Oke, adalah ini contoh video dari Poco X5 5G di resolusi 1080p 30 fps di kamera utamanya, kamera selfie, di kamera selfie. Nah, yang agak jadi isu kemarin saat gua nyoba sampai saat ini, dia skin tone-nya agak kemerahan ya kalau di kamera utamanya. Kalau di kamera selfie-nya, kalau di kamera utamanya bagus, tapi di kamera selfie-nya agak kemerahan nih. Terus gimana kalau misalnya kita sambil jalan, stabilisasinya cukup oke. Terus kalau misalnya ngejar dynamic range, ya karena memang langitnya juga nggak terlalu terang, jadi masih bisa ke-handle. Mukanya agak sedikit underexpose. Oke, kayak gitu kamera selfie dari Poco X5 5G di resolusi 1080p 30 fps. Oke, ini adalah contoh video dari Poco X5 5G di resolusi 1080p 30 fps. Kalau kita lihat di sini di viewfinder agak lebih gelap ya daripada kondisi aslinya. Di sini keadaannya lagi mendung nih. Oke, kita coba autofokusnya. Kalau malam hari agak struggle dia ya, nggak bisa fokus ke tangan gue. Nah, agak struggle, nggak bisa. Oke, kita coba sambil jalan. Ini handheld aja ya, pakai dua tangan. Menurut kalian gimana nih? Ya, ini adalah contoh kamera selfie dari Poco X5 5G di resolusi 1080p 30 fps. Agak gelap ya untuk kamera utama selfie-nya, terus agak lebih merah gitu. Ya, lebih merah lah. Kayak tadi pas siang hari itu juga isunya lebih merah kamera selfie-nya. Terus kalau misalnya kita coba sambil jalan, ya, kayak gitu hasil perekaman video dari Poco X5 5G di resolusi 1080 30 fps di kamera selfie di kondisi gelap malam hari. So, kesimpulannya menurut gue HP ini cocok banget buat kalian yang suka main game dalam rentan waktu yang agak lama. Karena heat management HP ini buat dipakai main game lama-lama cukup oke. Dan daya tahan baterainya juga cukup ekstrim. Untuk layarnya juga dapat menampilkan gambar yang tajam dan saturated. Jadi masih enak banget nih buat dipakai nonton entertainment. Yang perlu diperhatikan di sini sektor kameranya, yang menurut gue agak kurang buat harga segini. Kalau kalian cuma pakai buat foto-foto aja sih cukup oke. Tapi kualitasnya masih di bawah smartphone pesaing dengan harga segini. So, segitu aja review gue buat Poco X5 5G. Dan seperti biasa, jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, ayo dong bantu like video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat follow sosial media Detek Indo lainnya. Denny pamit dan jangan lupa bahagia.